Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel kami Deal Mobil ID. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mereview sebuah kendaraan yang imut, mungil ya. Bisa teman-teman lihat di samping saya, yaitu kendaraan Tata Vista tahun 2013. Jadi kendaraan Tata Vista ini dihadirkan langsung, diimpor langsung dari India ke Indonesia. Nah, dari yang uniknya dari Tata Vista ini, dia dengan harganya yang terjangkau, diimpor langsung dari India, tapi dari fiturnya sudah lumayan lengkap. Dia dihadirkan di Indonesia, bisa dibilang sebagai pesaing-pesaingnya kendaraan city car di Indonesia, seperti Honda Brio ataupun kendaraan lainnya. Nah, Tata Vista ini hadir di Indonesia itu hanya dengan satu varian saja, yaitu tipe GCX 90 manual. Jadi belum ada Matic-nya ataupun varian lainnya. Coba kita lihat langsung saja di bagian depannya. Untuk bagian depannya sendiri, secara keseluruhan kendaraan ini sangat cantik, imut, mungil ya. Jadi cocok untuk kendaraan-kendaraan di perkotaan. Untuk bagian depannya sendiri bisa teman-teman lihat, yaitu untuk bagian headlampnya yang lumayan besar, yang membuat kesan dari kendaraan ini kalau dari depan itu terlihat lebih cantik. Dan untuk grillnya sendiri di sini bisa teman-teman lihat ya, sudah full chrome. Jadi lihat dari depan itu lebih cantik dan bentuknya yang unik desainnya, dan dilengkapi dengan logo Tata di bagian tengah. Dan ke bawahnya lagi di sini juga ada list chrome-nya lagi di bagian bumper. Ke bawahnya sudah dilengkapi dengan fog lamp yang mampu membantu kita dalam perjalanan ketika kendaraan kondisi hujan ya. Jadi ini bisa membantu. Dan di bagian sininya juga dilengkapi dengan lingkar gini, seperti ini lingkar, bisa teman-teman lihat, dan chrome juga. Jadi kendaraan ini bisa dibilang full list chrome ya, entah bagian depan, samping ataupun belakang. Untuk bagian depan sendiri mungkin kurang lebih seperti ini ya. Coba nanti kita lanjut lihat di bagian samping seperti apa. Lanjut ke bagian samping, bisa teman-teman lihat juga di bagian samping full dengan list chrome, entah itu bagian atas ataupun bagian bawah. Jadi saya suka dengan model list chrome-nya seperti ini. Jadi kelihatannya lebih unik dan lebih mewah dari kendaraan ini. Kita mulai dari bannya dulu. Nah, untuk ukurannya ban yaitu 155/65 ring 14. Jadi lumayan lah. Nah, untuk peleknya juga ini udah lumayan sporty ya. Nah, untuk pengeremannya sudah menggunakan cakram ya, sistem cakram, jadi sudah lumayan juga. Oke. Nah, untuk bagian sini ada tulisan Sapphire 90. Nah, untuk atasnya ini yang mungkin bisa dibilang unik dan beda sekali dari kendaraan-kendaraan pada umumnya. Kenapa? Karena sennya itu di sini, bukan di bagian spionnya sini. Jadi kalau umumnya kan di sini ya, di spion sini. Nah, ini di sini nih, enggak di spion. Jadi modelnya juga manjang seperti ini. Dan warnanya juga polos kayak gini, enggak ada warna merahnya ataupun warna apa. Untuk desain spionnya juga unik, beda juga dari kendaraan lainnya. Nah, untuk bagian samping di sini juga pintu sudah dilengkapi dengan chrome juga ya, ada chrome-nya. Jadi tujuannya banyak list chrome dari kendaraan ini mungkin supaya terlihat lebih mewah aja sih mungkin ya. Untuk bagian atas juga sudah antenanya ya terlihat. Oke, untuk bagian samping mungkin kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, kita lanjut ke bagian belakang teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, untuk bagian belakang seperti ini. Desainnya yang unik dan sangat jarang ya kendaraan di Indonesia dengan desain yang seperti ini. Bisa teman-teman lihat, ini untuk lampunya itu sangat panjang ya, memanjang dari atas sampai full ke bawah. Dan modelnya itu kotak, di bagian sini agak lekukan sedikit. Nah, ini yang membuat menurut saya sangat unik dari kendaraan ini untuk bagian desain belakang. Tapi kembali lagi ke selera ya. Nah, untuk desain ini dari beberapa orang memang mengatakan kalau desainnya ini agak canggung ya, agak nggak umum gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi kan kalau nggak umum malah unik masuknya, kan keren. Jadi untuk bagian sini ada tulisan Tata Vista-nya. Bagian bawah udah dilengkapi dengan lampu kabutnya, jadi keamanannya sudah lumayan. Kalau bagi kondisi hujan berkabut dari kendaraan belakang kita kan bisa terlihat jelas untuk kendaraan di depannya seperti itu. Untuk model buka bagasinya juga masih model kunci manual seperti ini.
jadi belum bisa dari belakang tanah, harus menggunakan kunci seperti itu. Dari bagasinya sendiri bisa dibilang cukup luas ya. Ini untuk kalau di ukuran ke liter kan itu sekitar 232 liter kalau nggak salah ya. Nah, untuk kalau misalnya diukur ke barang atau misalnya koper, ini bisa masuk 2 sampai 3 koper yang ukuran sedang kayak gitu. Jadi kalau untuk muat barang bisa lumayan banyak lah. Jadi untuk penyimpanan nggak terlalu sempit, udah oke juga. Di bagian belakang mungkin bagasi, bagian ban serep juga ada di bagian bagasi sini. Penyimpanan kunci dan lain sebagainya itu ditaruh di bagian bawah bagasi. Dan posisi bagasinya itu di atasnya sudah dilengkapi dengan ini ya. Jadi nanti di atasnya juga bisa dimanfaatkan lagi penyimpanan seperti makanan-makanan ringan atau apa yang diambilnya bisa mudah dari bagian sini, tidak harus ke bagian bagasi seperti itu. Dan untuk sistem buka tutupnya sudah menggunakan hidrolik juga, jadi mempermudah kita untuk membuka tutup bagian bagasinya. Jadi mungkin dari kelebihan Citata Pista dari bagasinya yang lumayan luas juga, ini dari penyimpanannya banyak, tadi bisa teman-teman lihat banyak penyimpanan dan bagasinya pun juga tetap luas seperti itu. Jadi oke lah untuk penyimpanan. Dan ada sini di bagian tengah bagasinya ada tata, dan sudah dilengkapi dengan wiper, defogger. Defoggernya juga mungkin teman-teman juga perlu saya jelasin lah ya, udah tahu fungsi dari defogger, jadi udah lumayan dari sistem keamanannya. Dan untuk bagian sini ada tulisan GZX 90 ABS sebagai ciri khas dari kendaraan Tata Vista ini. Oke, untuk bagian belakang mungkin kurang lebih seperti ini ya, di bagian eksteriornya. Nanti kita lanjut ke bagian interiornya seperti apa. Oke teman-teman, ini saya posisi duduk ya di bagian interiornya si Tata Vista ini. Mungkin kita mulai dari bagian door trimnya dulu. Di bagian pintunya sini, bagian door trimnya itu bahannya masih menggunakan bahan plastik ya, keras. Bahan plastik keras seperti ini. Dan bagian bawahnya, ke bawahnya nih bagian tengah itu sudah dilengkapi kayak bahan ini. Udah dengan bahan lah, nggak tahu ini bahan pabrik atau apa, tapi sudah lumayan empuk lah, jadi oke. Dan untuk spion sendiri sudah electric mirror tapi belum litrek ya. Power window juga, lock window sudah ada lah pada umumnya kendaraan lain. Pada pesaing-pesaingnya yang sudah ada juga ini Tata juga udah ada gitu. Dan di bagian bawah ada tempat penyimpanan dan speaker untuk bagian bawah. Oke, kita coba tutup seperti apa rasanya. Untuk posisi pengemudinya juga lumayan lega ya, lumayan luas, tidak terlalu ini. Dan ini untuk setirnya sendiri sudah tilt steering, sudah power steering ya, udah lumayan. Dan di bagian sini ada buat tombol wiper belakang, lampu hajat, lampu sen ya, seperti umumnya pada kendaraan lain lah. Dan sudah ada kontrol ininya ya, dari setir ini sudah ada buat volume dan untuk mode panggilan ataupun tombol yang lainnya. Dan dari kendaraan si Tata Vista ini sudah bisa disambungkan ke handphone ya, jadi bisa menggunakan lewat Bluetooth, yaitu disambungkan ke handphone kita. Jadi oke, kalau misalnya kita bawa handphone tanpa harus kita pegang handphone, bisa sudah diatur lewat sini. Jadi lumayan simpel gitu, jadi oke lah untuk dari teknologinya. Nah, untuk dari bagian head unitnya sendiri terlihat mewah ya, bagus menurut saya pribadi loh ya. Dan di bagian atas ini ada 2 tombol buat luarnya AC. Dan untuk head unitnya ini, untuk audionya itu ada logo Tatanya ya, nggak tahu mereknya apa, sudah keren lah, kelihatannya sih keren, cuman saya nggak tahu sih mereknya ini apa. Cuman oke lah, udah dilengkapi dengan Bluetooth, USB, aux dan lain-lain yang umumnya pada kendaraan lain. Di sini juga ada tombol hajatnya. Terus apalagi ya, mungkin udah cukup ya. Oh ya, di sini juga sudah ada heaternya ya, jadi cuman bukan AC tapi kalau kondisi dingin udah ada heaternya. Untuk dari sistem keamanan sendiri di sini sudah ada ininya,
airbag, double airbag di bagian sini dan di bagian penumpang. Jadi udah lumayan oke untuk bagian keamanannya. Dan untuk penyimpanannya di sini lumayan besar, ini sangat besar sekali ya, penyimpanan tertutup. Tapi mungkin nggak ada kuncinya ya, jadi nggak terlalu aman kalau misalnya ditinggal. Untuk bagian sini ada tombol AC-nya yang bisa arahnya kanan, kiri, atas, ke bawah. Oke, mungkin ini juga bahan-bahannya juga masih menggunakan bahan plastik semua ya, yang keras. Dan di bagian sininya ada headrem, terus untuk ini persneling manual 5 percepatan ya. Oke, untuk di sini juga udah ada pocketnya buat pengecasan. Sini untuk penyambungan USB. Oke, untuk bagian depannya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Bagian atas juga sudah ada lampu, udah ada ininya juga, sun visor lumayan. Juga udah pada kendaraan umumnya lah, udah lengkap. Jadi nggak kalah saing sama kendaraan-kendaraan pesaingnya kalau menurut saya. Cuman ini apa ya, dari warnanya beda ya, beda dengan ininya. Kalau biasanya kan umumnya sama dari warna ininya sama warna ini, cuman ini beda. Ini masuknya mungkin unik lagi. Ini untuk spion tengahnya juga jadi lengkapi spion tengahnya, bisa digeser sana sini ya. Dah, mungkin untuk bagian depan kurang lebih seperti ini. Coba kita ke bagian penumpang belakang ya, seperti apa. Oke, ini teman-teman untuk kondisi saya di bagian penumpang. Ini kendaraan city car, bisa 5 seater ya, bisa masuk 5 penumpang. Kondisinya ya posisinya saya juga posisi duduk lumayan luas, bisa dibilang mungkin lebih ya. Bisa teman-teman lihat, saya bisa selonjor seperti ini. Dan juga topangan di bagian bawah juga tertopang dengan baik. Cuman di bagian ini head kepalanya lah, di bagian penumpang topangan kepalanya mungkin bisa dibilang minim ya. Kalau orang yang tingginya mungkin 165 sampai yang lebih tinggi dari saya itu mungkin agak nggak tertahan sama bagian ininya, kursinya. Jadi mungkin kurang. Tapi kalau ini kan mungkin bisa ditinggikan. Oh iya, ternyata bisa ditinggikan teman-teman. Jadi sudah lumayan lah. Oke. Nah, untuk bagian belakang sendiri penyimpanan itu ada di bagian pintu sini, penyimpanan. Bagian bawah ada speaker, untuk ini ada power window. Untuk ini juga sama lah, umum pada kendaraan lain. Dan juga sini sama dengan pintu bagian depan, ada bagian bahannya seperti ini yang lumayan empuk. Bagian tengah sini nggak ada penyimpanan, cuman ada di bagian sini ada tempat penyimpanan di bagian kursi sini. Jadi udah oke lah. Bagian atas sini ada hand grip yang fix ya, modelnya seperti ini, nggak bisa ditekuk. Jadi udah oke juga sih menurut saya. Bagian belakang apalagi mungkin kayaknya cukup ya untuk bagian belakang, kurang lebih seperti inilah. Jadi kalau menurut saya pribadi kendaraan ini ya nggak terlalu sempit lah, masih lapang lah. Oke, untuk penumpang 5 orang. Oke, mungkin untuk bagian interiornya seperti ini ya. Kita coba ke bagian mesinnya. Oke teman-teman, ini untuk bagian mesinnya. Bisa teman-teman lihat, karena ini kondisi mobil bekas, jadi harus kita lihat dulu ya. Jadi mobilnya juga dari suara mesin juga masih bagus, dan tidak ada kelihatan bocoran-bocoran dari mesin. Jadi masih oke, masih sesuai standarnya, jadi masih mantap lah. Nah, untuk mesin dari kendaraan Tata Pista ini yaitu untuk mesinnya itu mengusung 1400 liter, 16 valve, DOHC, Sevir. Jadi mesinnya Sevir. Nggak tahu sih Sevir itu apa, cuman untuk mungkin dari India ya. Tapi udah menggunakan teknologi DOHC. Nah, untuk tenaga maksimal itu tenaga yang bisa dihasilkan dari si Tata Pista ini bisa mencapai 90 sampai 92 horsepower di putaran 6000 rpm. Untuk torsinya yaitu 116 di putaran 4700 rpm. Nah, untuk bahan bakarnya sendiri menggunakan bahan bakar bensin. Untuk sistem penggeraknya itu sistem FWD ya, jadi udah bagus lah, lumayan. Oke, mungkin untuk review saya kali ini untuk si kendaraan mungil ini cukup sekian ya. Jadi bila ada kekurangan atau kesalahan tadi pas saya review, mohon bisa dikoreksi sama teman-teman ataupun dari teman-teman yang pernah menggunakan si Tata Pista ini
bisa teman-teman tambahkan lah, mungkin apa yang belum saya sampaikan bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Dan juga si Tata Vista ini kami lelang ya, kami jual. Jadi bagi teman-teman yang minat ataupun mungkin ada yang sedang mencari, bisa nanti hubungi kontak person yang ada di kolom di bawah kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian, kami mohon dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami supaya kami selalu lebih semangat dan termotivasi untuk mereview kendaraan-kendaraan yang unik, klasik, dan terkini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.